Namun selain senjata SS-2 yang akan digunakan oleh komponen cadangan, Komcat juga bakal dibekali meriam dengan kaliber tinggi sebagai salah satu alutsista pertahanan komponen cadangan di setiap resimen dalam menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman musuh. Demi untuk terus meningkatkan dan memperkuat militer Indonesia serta menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kini Kementerian Pertahanan Indonesia kembali meningkatkan kualitas dan kuantitas personel pasukan tempur dari komponen cadangan yang merupakan bagian dari ketiga matra, yaitu di bawah komando TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Penetapan atau peresmian komponen cadangan bagi Kementerian Pertahanan Indonesia ini tentunya adalah merupakan salah satu wujud untuk terus meningkatkan kualitas militer Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Selain itu, peresmian komponen cadangan ini telah dilakukan langsung, yaitu oleh Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin sebagai inspektur dalam upacara penetapan komponen cadangan atau Komcat tahun anggaran 2022, yaitu tepatnya di wilayah pendidikan latihan pasukan khusus atau Pusdiklat Pasus, yaitu Bandung pada 8 September 2022 terhadap 2.974 orang yang telah melakukan serangkaian proses untuk menjadi komponen cadangan. Selain itu, Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa sistem pertahanan merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah negara untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sehingga meningkatkan sistem keamanan Indonesia bukan hanya tugas yang diemban oleh pasukan militer saja atau TNI, namun seluruh elemen bangsa sebagai hasil kekuatan tambahan. Sementara di sisi lain, dengan resminya penetapan sebanyak 2.974 komponen cadangan, telah dibagi menjadi 5 batalion yang dilatih dari setiap masing-masing matra. Di antaranya untuk Matra Darat sebanyak 450 orang dilatih di Resimen Induk Daerah Militer Rindam 2 Sriwijaya. Kemudian 500 orang dilatih di Rindam 4 Mula Warman. Dan 500 orang akan dilatih serta memperkuat Rindam 14 Hasanuddin Makassar. Sedangkan untuk Matra Laut, ada sebanyak 499 orang yang dilatih di Komando Pendidikan Marinir Kodikmar, Surabaya, dan kemudian untuk Matra Udara, sebanyak 500 orang di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Gerak Cepat atau Pusdiklat Kopasgat di Bandung yang tentunya berada di bawah komando TNI dari ketiga matra. Sementara di sisi lain, selain komponen cadangan dari laki-laki, ada sebanyak 50 orang kemudian dilatih di Pusat Pendidikan Korps Wanita TNI Angkatan Darat atau Pusdikowat dan 475 orang pada Kadet Universitas Pertahanan Unhan RI. Namun yang kali ini menjadi sorotan untuk komponen cadangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dan menjadi salah satu dari kekuatan militer Indonesia adalah senjata ataupun alutsista yang akan digunakan oleh pasukan komponen cadangan Indonesia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika komponen cadangan telah dibagi menjadi 5 bagian dan berada di bawah komando TNI dari ketiga matra. Oleh sebab itu, personel atau pasukan komponen cadangan akan dilengkapi dengan berbagai jenis alutsista militer dan hingga senjata yang akan digunakan jika terjadi pertempuran ataupun dalam latihan militer. Namun yang menjadi sorotan kali ini adalah antusiasnya Kepala Staf Angkatan Laut dengan menyambut baik lahirnya komponen cadangan di tubuh TNI yang akan dibekali berbagai alutsista sesuai kemampuan komponen cadangan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Kasal Laksmana TNI Angkatan Laut Yudo Margono, jika anggota komponen cadangan atau Komcat dari Matra Laut bakal dijadikan pengawal
atau alat utama sistem persenjataan alutsista dalam menjaga dan mengamankan wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Maritim Indonesia dari berbagai ancaman maupun pergerakan musuh di wilayah Laut Indonesia. Namun adapun kualifikasi untuk menjadi seorang pengawal kapal perang saat masa darurat militer, Komcat Angkatan Laut ini akan lebih kepada pengawakan alutsista, sehingga nantinya Komcat di tubuh Marinir TNI Angkatan Laut akan digunakan dalam mekanisme pertempuran laut untuk menghadapi serangan musuh ataupun melakukan serangan terhadap musuh. Selain itu, dalam pernyataan Kasal TNI Angkatan Laut Yudo Margono mengatakan bahwa Komcat dalam proses perekrutan anggota dan nantinya akan menjadi pengawal KRI atau kapal perang Republik Indonesia layaknya di TNI Angkatan Laut dan kemudian bakal membekali para anggota Komcat ilmu intelijen. Nantinya Komcat bisa mengawaki kapal ataupun sebagai personel intelijen di daerah untuk memberikan data-data tentang intelijen musuh, sebagaimana pernyataan Kasal Laksmana TNI Yudo Margono. Sementara itu, di sisi lain, selain bakal mengawaki alutsista kapal perang Republik Indonesia dari matra laut, yang tidak kalah sangar lagi adalah dengan senjata yang bakal digunakan oleh komponen cadangan Indonesia dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah Laut Indonesia. Hal tersebut berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait. Jika saat pelatihan, para anggota Komcat akan dibekali salah satu senjata mutakhir buatan PT Pindad, yaitu senjata SS2 V5A1. Dengan akan dibekalinya senjata SS2, hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi para anggota Komcat Indonesia, sebab telah menggunakan senjata yang juga telah digunakan oleh TNI. Namun jika kita melihat spesifikasi senjata SS2 sebagaimana yang telah dilansir dari laman resmi PT Pindad Indonesia, senjata varian SS2 V5A1 ini adalah merupakan versi terbaru dari SS2 V5 yang mendapat beberapa upgrade untuk meningkatkan kemampuan senjata tersebut ketika hendak digunakan dalam medan latihan tempur ataupun pertempuran secara langsung. Namun selain senjata SS2 yang akan digunakan oleh komponen cadangan, Komcat juga bakal dibekali meriam dengan kaliber tinggi sebagai salah satu alutsista pertahanan komponen cadangan di setiap resimen dalam menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman musuh.